Setelah sebelumnya membahas tentang materi konvergensi, pada segmen ini kita lihat impact atau dampak dari services convergence. Kita awali dengan pertanyaan, perubahan apa yang telah terjadi pada waktu transformasi Mobile 1.0 atau mobile teleponi ke Mobile 2.0, mobile computing. Mari kita lihat data. Ini adalah data survei household spending 2011 di Eropa yang disederhanakan. Slice kecil berwarna kuning adalah porsi pengeluaran rata-rata untuk keperluan komunikasi. Nilainya sekitar 3%. Ini untuk mobile dan fixed teleponi, yang gatekeeper-nya adalah perusahaan telekomunikasi. Komoditas yang menjadi value bisnis era Mobile 1.0 kurang lebih seperti ini. Voice, text, SMS, buku kontak, dan kamera. Jadi, mayoritas hanya untuk keperluan komunikasi. Mobile computing atau Mobile 2.0 menggunakan paradigma dan momentum disrupsi. Kalau kita kembali lihat data Eropa, porsi yang 97% ini menjadi lahan garapan. Dan karena bidangnya sangat diverse, secara natural, komoditas dalam Mobile 2.0 bersifat multi-party. Dengan kata lain, yang menjadi market gatekeeper adalah ekosistem. Mobile 2.0 menyebabkan tumbuhnya banyak komoditas yang menyasar semua keperluan, tidak hanya untuk komunikasi. Sampai pertengahan 2015, ada sekitar 4 juta aplikasi yang tersedia di app market beberapa platform dominan. Sekarang kita lihat sisi distribusi value-nya. Mobile 1.0 menempatkan telco sebagai pusat value distribution, baik pemasok infrastruktur, pembuat device mobile, atau penyedia konten harus melalui intermediasi atau approval operator untuk mencapai pengguna. Sedangkan pada Mobile 2.0, value distribution-nya berada di ekosistem atau melibatkan multi pihak. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang dominan dalam sebuah ekosistem, karena value dalam bisnis adalah sesuatu yang dinamik. In summary, dampak langsung dari terjadinya service convergence adalah: pertama, munculnya value dan komoditas baru. Kedua, perubahan skema dalam distribusi value. Ketiga, munculnya pihak atau pemain bisnis baru. Dan keempat, terakhir, perubahan atau invensi model bisnis baru. Sedangkan indirect impact yang bisa terjadi diantaranya munculnya peluang dan threat baru yang harus diantisipasi, kemudian adanya kemungkinan kontradiksi antara model bisnis yang harus dipilih, dan terakhir munculnya konstelasi dan dominasi bisnis baru.